Karena ketika ayah berzina akan lahir banyak anak-anak zina yang akan menyebar tidak punya nasab. Bahwa hidup ini capek. Ada dua macam capek. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkahi. Saudaraku, inilah rahasia tentang sumpah Allah. Mengapa Allah bersumpah di kota Mekah? La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau Muhammad berdiam di kota ini. Wa walidi wa ma walad, dan demi ayah dan anak. Ayah di sini maksudnya Nabi Adam, anak keturunannya. Bahwa dari keberlanjutan keturunan ini kehidupan berlangsung. Wa walidi wa ma walad, dari ayah dan anak, demi ayah dan anak. Mengapa ayah? Karena nasab anak menyambung kepada ayah. Makanya dipastikan bahwa ayah ini tidak berzina. Karena ketika ayah berzina akan lahir banyak anak-anak zina yang akan menyebar tidak punya nasab. Nasab ini menyambung kepada ayah. Wa walidi wa ma walad. Semakin baik kualitas seorang ayah, maka semakin terjaga kualitas keturunan. Karena itu ayah dijaga oleh Allah. Sampai-sampai Allah menetapkan dalam rumah tangga ar-rijal qawwamun nisa. Penanggung jawab rumah tangga ayah. Yang kedua, ayah diwajibkan berjamaah ke masjid supaya ayah benar-benar punya kualitas iman yang kokoh. Yang ketiga, ayah diwajibkan ikut sholat Jumat supaya ayah dapat ilmu dari khatib sehingga dia pulang ke rumah membina keluarganya. Itulah ayah. Hancurnya rumah tangga akhir-akhir ini karena banyak kaum ayah yang rusak. Anak rusak karena ayah tidak hadir dalam diri anak. Wa walidi wa ma walad. Pewarisan ilmu dari ayah, kepemimpinan dari ayah, pembinaan dari ayah. Makanya ayah bertanggung jawab tentang rumah tangga. Qawwam artinya bertanggung jawab tentang rumah tangga, bertanggung jawab tentang nafkah, bertanggung jawab tentang pembinaan rumah tangga. Wa walidi wa ma walad. Masya Allah. Lalu Allah pastikan bahwa perjalanan hidup manusia ini banyak masalah, banyak problem-problem yang harus dipecahkan. Tidak mungkin hidup di dunia ini semuanya linear, mulus, aman. Enggak. Kata Allah, aku sudah buat sistem ini serba berproses, dan proses ini akan menemukan banyak masalah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam serba bersusah payah. Ingin punya anak, hamil dulu. Proses hamil capek lelah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Seperti itu prosesnya. Saudara-saudara, inilah yang kita harus pahami, bahwa hidup ini capek. Ada dua macam capek. Capek mentaati Allah, masuk surga. Capek ikut setan, masuk neraka. Tinggal milih. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Mau capek yang bagaimana? Capek ikut Allah atau capek ikut setan? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Lalu kemudian Allah pastikan bahwa di atas segala kekuatan manusia ada kekuatan Allah. Jangan kemudian manusia merasa aman karena dia merasa memegang tampuk kekuasaan paling tinggi, lalu dia berbuat zalim seenaknya, berbuat korupsi seenaknya. Tidak. Apapun posisi Anda, di atas apapun jabatan Anda, di atas Anda ada lebih tinggi lagi. Itulah Allah. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia mengira bahwa di atasnya tidak ada siapa-siapa? Tidak, ada Allah di atasnya. Lalu kemudian dia berbohong, menipu, menyembunyikan fakta, lalu mengatakan bahwa aku telah habiskan hartaku. Kata Allah, tunggu dulu. Untuk apa kau habiskan? Ada perhitungannya. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia berkata, hartaku sudah habis, aku gunakan. Kata Allah, tunggu dulu. Untuk apa kau gunakan itu? Ada pertanggungjawabannya. Lalu kata Allah, kau menyangka itu semua gak ada yang menghisap, gak ada yang mengurus, gak ada yang mengawasi? Ada, aku mengawasi kamu, kata Allah. Ayahsabu allam yarahu ahad. Kau menyangka aku gak melihat kamu? Aku tahu kemana kau gunakan harta kamu itu. Jangan berkata hartaku sudah habis. Nggak bisa. Ada perhitungannya. Setiap harta yang kau gunakan ada laporannya lengkap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan minta pertanggungjawaban. Karena itu titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam harta Anda ada hak orang fakir miskin yang harus Anda bagikan. Jangan kemudian Anda merasa aman.
ayasabu lam yarahu ahad. Sampai pun kedua matamu, lidahmu, bibirmu, semua aku akan minta pertanggungjawaban. Untuk apa kau gunakan? Alam naj'al lahu ainain, aku sudah beri kamu dua mata, walisanan wa syafatain, aku telah memberikan kepada kamu lidah dan bibir. Untuk apa kau gunakan semua itu? Itu semua ada pertanggungjawaban di depan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan milikmu, itu milikku. Kamu hanya punya hak pakai, tapi semua itu akan berbicara di depanku, kata Allah. Nanti mata berbicara, tangan berbicara, kaki berbicara, semua kamu tidak bisa menghindar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Saudara-saudara, Abi sekarang menghadiri acara Aksi Bantu Indonesia yang diprakarsai oleh ACT. Tahu nggak apa itu isinya? Ternyata isinya adalah sahabat Umi. Umi singkatan daripada Usaha Mikro Indonesia. Ternyata ini bukan hanya singkatan, itu juga benar-benar ACT akan hadir untuk menyalurkan sedekah dan infak kepada ibu berapapun. Dimulai dari 1.000 perak silahkan untuk dikirimkan melalui ACT, dan kemudian nanti akan dijadikan sebagai modal usaha kaum ibu di rumah-rumah mereka yang mereka terdampak oleh COVID-19. Perhatikan mereka sekarang sudah dimulai pasar sedekah. Nih, lihat. Nih ada yang ibu jual sayuran, kemudian ada yang menjahit. Di sini ya, ini lihat. Ini ya. Sudah habis ya, sudah habis tuh. Rasul laku semua. Jadi luar biasa. Pokoknya silahkan. Ayo kita kaum ibu Umi bergerak untuk menyelamatkan ekonomi di rumah-rumah mereka bersama ACT. Silahkan salurkan infak Anda. Semoga Allah berkahi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.